أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Welcome to English for Muslims. Today we are going to talk about the imperative form of verbs. When you give an order or command, use the base form of a verb. Ketika kamu memberikan sebuah perintah atau sebuah komando, gunakanlah bentuk dasar dari sebuah verb. Bentuk dasar di sini maksudnya adalah bentuk dasar yang tidak ditambah apa-apa. Tidak ditambah S, tidak ditambah ES, tidak ditambah ing, tidak ditambah ed, tidak ditambah to di depannya. Pokoknya the base form of a verb, bentuk dasar dari sebuah verb. Such as, misalkan, give, read, or come. Jadi, sebuah kalimat perintah itu bisa dibuat hanya dengan satu kata saja. Give, titik. Berikanlah. Read, titik. Bacalah. Atau come, titik. Datanglah. Gitu aja sebenarnya cukup. This base form is called the imperative. Bentuk dasar ini disebut imperatif atau kalimat perintah. Untuk lebih detailnya kita lihat rincian berikut. Silakan diperhatikan bagian ini. Kalimat perintah itu terbagi menjadi dua, verbal sentence dan nominal sentence. Verbal sentence, kalimat perintah yang berupa kalimat verbal adalah sebuah perintah menggunakan kata kerja. Adapun kalimat perintah yang berupa nominal sentence adalah sebuah kalimat perintah yang perintahnya tidak menggunakan kata kerja. Seperti apa? Nanti kita bahas. Dan masing-masing dari verbal sentence dan nominal sentence masing-masing ada dua bagian, yaitu verbal sentence yang positif dan negatif, dan nominal sentence juga ada positif and negatif. Kemudian sekarang adalah kalimat perintah yang berupa verbal positif. Rumusnya adalah verb. Seperti yang kita bahas tadi, rumusnya cukup verb saja. Misalkan, sleep, tidurlah, titik. Itu sudah membentuk sebuah kalimat perintah. Tapi terkadang kita perlu menambahkan info lain atau menambahkan informasi lain agar sebuah perintah itu lebih jelas. Misalkan, sleep there, tidurlah di sana. Dan contoh-contoh lain nanti bisa kita lihat di buku lagi. Kemudian yang negatif. Yang negatif, yang verbal ya. Verbal negatif itu rumusnya tinggal ditambah do not sebelum verb. Jadi rumusnya adalah do not verb. Misalkan, do not sleep, jangan tidur. Atau kita tambah informasi lain untuk membuat perintah kita lebih jelas. Do not sleep with the dog. Jangan tidur dengan anjing. Misalkan seperti itu. Itu tadi adalah kalimat perintah verbal yang positif dan negatif. Sekarang kita masuk ke kalimat perintah yang nominal. Sekali lagi, kalimat perintah yang nominal adalah kalimat perintah yang tidak menggunakan kata kerja. Sekarang yang positif. Kalimat perintah berbentuk nominal dan positif. Rumusnya adalah be plus complement. Complements adalah pelengkap cerita ya. Misalnya seperti ini, be smart. Bisa kita artikan jadilah pintar atau pintarlah. Nah, smart dalam bahasa Inggris itu bukan kata kerja, tapi kata sifat. Jadi kita pakai be di depannya. Tidak boleh langsung smart. Nah, itu bukan sebuah kalimat perintah. Kalau kalimat perintah harus be smart. Beda kalau kata kerja tadi ya. Kalau kata kerja tidak pakai be. Misalkan sleep. Nah, kalau ini pakai be smart. Atau seperti ini, be here. Kalau kita artikan secara kata per kata artinya disinilah gitu ya. Disinilah, be here. Kemudian contoh lain, be a teacher, jadilah seorang guru. Nah, jadilah seorang guru. Kalau kita artikan kata per kata gitu ya, jadilah seorang guru. Ini yang nominal sentence yang positif. Sekarang yang negatif. Kalimat perintah yang tidak menggunakan kata kerja dan berbentuk negatif. Rumusnya tinggal ditambah do not di depannya. Jadinya do not be plus complement. Don't be smart, jangan jadi pinter. Misalkan seperti itu. Do not be here, jangan di sini. Do not be a teacher, jangan menjadi guru, dan lain sebagainya. Nah, tadi adalah secara teoritis ya, kalimat perintah ada yang verbal, ada yang nominal. Yang verbal ada yang positif, ada yang negatif. Yang nominal juga ada yang positif dan negatif. Dan semua rumusnya adalah menggunakan base form, kata dasar. Give, read, come, be, dan seterusnya. Kemudian contoh-contohnya silakan dibaca sendiri ya. Misalkan ini, show me your homework, tunjukkan aku PR-mu, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada catatan, imperatives are very direct. Kalimat perintah itu sangat langsung gitu ya, sangat to the point ya. To be more polite, agar menjadi lebih sopan, tidak terkesan terlalu langsung ya, tidak terkesan to the point. You can use please before the imperative. Kamu bisa menggunakan please sebelum kalimat perintah. Meskipun kita juga bisa meletakkan di belakang sebenarnya ya.
Jadi fungsi please di depan atau di belakang sini, fungsinya adalah untuk memperlembut kalimat perintah. Please show me your homework, atau show me your homework please, bisa ya, itu untuk memperlembut. Dan kalau bahasa Inggris, kalimat perintah diakhiri dengan titik, tidak diakhiri dengan tanda seru seperti dalam bahasa Indonesia, jadi beda ya. Ini kalau kita beri tanda seru, itu tandanya lebih keras perintahnya ya. Kalau pakai please, ini tandanya perintahnya lebih lembut. Kalau yang seperti ini, open your books, ini tidak begitu keras ya. Tapi tadi, terlalu to the point, tidak sopan kalau kita ucapkan pada orang yang lebih tua. Kalau kita kasih tanda seru, kita akhiri dengan tanda seru, itu tandanya perintah kita itu ada unsur apa ya, semacam memaksa atau menggertak semacam itu ya. Jadi hati-hati untuk menggunakan tanda seru dalam kalimat perintah. Kemudian berikutnya, poin berikutnya, to make negative imperatives, untuk membuat kalimat perintah bentuk negatif, use do not or don't before the base form of the verb. Ini tadi sudah kita bahas ya. Untuk membuat kalimat perintah berupa negatif, berarti bisa kita artikan kalimat larangan, gunakanlah do not atau don't sebelum kata dasar tadi. Misalkan seperti ini, do not bring calculators into the exam room. Jangan bawa kalkulator. Please don't change anything on my computer. Tolong jangan ubah apapun di komputerku. This is what I can share with you for today. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.